Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat pemirsa Tempo. Pandemi membuat banyak orang mencari solusi untuk meningkatkan daya tahan tubuh maupun ketenangan diri. Salah satu yang banyak dicari adalah meditasi. Banyak orang melihat meditasi sebagai salah satu cara untuk menenangkan diri. Hal ini membuat banyak komunitas meditasi di online maupun offline begitu diminati. Dan sore ini kita akan berdiskusi bersama dengan salah satu narasumber yang akan memberikan penjelasan tentang bagaimana meditasi itu bisa menjadi solusi untuk menenangkan diri dan melatih fokus. Dan kegiatan ini tentu bisa dilakukan di rumah atau di tempat-tempat isolasi mandiri. Kegiatan ini dipilih karena banyak sekelompok orang melihat karena meditasi bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan bahkan nyaris tidak memerlukan peralatan atau biaya khusus. Sejak ribuan tahun lalu, meditasi memang dipercaya bisa meningkatkan kesehatan mental. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa meditasi dapat membantu orang yang menderita penyakit tertentu seperti asma, kanker, sakit jantung, gangguan tidur, dan untuk yang saat ini tentu adalah COVID-19. Dari beberapa manfaat tersebut, kita ingin menjadi lebih tahu apa saja sih peran dan manfaat meditasi, dan bagaimana meditasi itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mendatangkan ketenangan dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi. Lawan pandemi dengan meditasi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo TV dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung bersama kita narasumber Mas Ferry Febriandani. Beliau dari Rumah Remedi Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kabar pandemi hari ini, Mas Ferry. Terima kasih sudah mengundang saya nih dan Rumah Remedi nih, Mas Burhan. Sebuah kebahagiaan bisa hadir saat ini. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai berdiskusi dengan Mas Ferry Febriandani dari Rumah Remedi Indonesia. Mas Ferry, apa sih sebenarnya yang dilakukan meditasi sehingga meditasi ini menjadi salah satu yang favorit ya di musim COVID-19 seperti ini, dan banyak orang mempercayai bahwa ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan ketenangan tentu saja. Sejauh mana sebenarnya yang terjadi kalau kita melakukan meditasi? Oke, terima kasih Mas Burhan. Mungkin kita mulai dari definisi dulu ya agar sama. Nah, meditasi ini memang seperti yang sampaikan Mas Burhan tadi bahwa berkembang di berbagai latar belakang budaya dan area gitu ya, beberapa tempat gitu. Nah, sehingga berbagai definisi berbeda juga tentang meditasi. Namun definisi yang bisa saya ambil saat ini adalah dari Oxford Dictionary misalnya. Meditasi adalah berpikir mendalam mengenai sesuatu atau memfokuskan pikiran untuk sebuah topik tertentu atau tema tertentu, aspek tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, definisi kami di Rumah Remedi Indonesia, sebuah institusi well-being yang terintegrasi baik personal maupun corporate, kami mendefinisikan meditasi itu adalah hadir di ruangan ini, saat ini, untuk tujuan tertentu. Nah, jadi jenis meditasi bisa banyak sekali Mas Burhan. Dari mulai melepaskan rasa tidak nyaman, meditasi mindfulness ya, hadir di ruangan ini saat ini, bisa untuk visualisasi, bisa untuk cinta kasih, banyak sekali meditasi. Spiritual meditasi bisa sekali. Nah, kalau tadi ditanya apakah meditasi bisa membantu untuk peningkatan kondisi kesehatan dan lain-lain, menariknya dengan peningkatan perkembangan ilmu positive psychology dan mindfulness based therapy, makin banyak research-nya, Mas Burhan. Jadi banyak sekali research-nya dan meditasi sangat dipercaya mampu untuk membantu menata pikiran atau perhatian, menyadari kondisi tubuh kita, rasa tidak nyaman atau nyaman dalam tubuh, menata emosi kita, membantu meningkatkan kesadaran diri, dan kalau di aspek kesehatan, beberapa riset bilang bahwa bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kemampuan
kognitif, ya, kemampuan berpikir, dan lain-lain. Mungkin bisa kita bahas lebih dalam lagi nanti nih Mas Burhan. Oke, menarik sekali. Tapi ini ada fenomena bahwa banyak kelas-kelas meditasi baik online, terutama online, itu meningkat di saat pandemi. Ini fenomena apa ini Mas Ferry? Meditasi bisa membuat kita tenang dan relatif murah, mudah gitu, dan bisa dilakukan dimanapun gitu. Dan dengan kondisi saat ini dengan online juga bisa menjangkau lebih banyak tempat dan lebih banyak audiens. Nah, sehingga menjadi salah satu solusi meditasi ini untuk dilakukan. Berbeda misal dengan olahraga gitu kan, olahraga butuh tempat, butuh peralatan. Meditasi bisa duduk diam saat ini di ruangan ini dan bisa menjalankan meditasi untuk mencapai ketenangan diri, Mas Burhan. Mungkin itu ya jawaban. Di Rumah Remedi Indonesia sendiri, ini kan satu lembaga yang sudah berdiri cukup lama ya, dari 2012 ya. Barangkali boleh diceritakan perkembangan akhir-akhir ini, kelas-kelasnya semara apa gitu kan, dan setiap hari apa itu biasanya orang-orang bisa ikut kelas meditasi bersama itu. Menarik ya. Kami waktu tahun 2012 memulai Rumah Remedi Indonesia, itu kami memberikan free stress release, Mas Burhan. Jadi melepaskan rasa tidak nyaman setiap Selasa malam. Dulu tahun 2012 rasanya masih tabu yang namanya mental health gitu ya. Orang juga begitu kita tanya, kita ada ini loh meditasi melepaskan stres. Emang saya stres? Enggak gitu. Orang pada malas datang gitu Mas Burhan. Tapi seiring dengan kondisi pandemi ini juga salah satu sisi positifnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, sehingga saat ini apalagi dengan kondisi online makin banyak kelas-kelas yang bisa kita lakukan dan hampir setiap hari itu ada jadwal kegiatan kelas. Karena bukan hanya meditasi, tapi ini adalah terintegrasi solusi untuk well-being, Mas. Well-being itu definisi kami adalah bahagia, happy, kemudian sehat, healthy, baik pikiran maupun mental. Nah, di sinilah meditasi bisa masuk. Kemudian wealthy, berarti kita bisa mempertahankan gaya hidup, sejahtera gitu. Kemudian wise, kita jadi bijaksana. Kita mengakomodasi berbagai macam ragam teknik untuk penanganan kesehatan mental. Kemudian terakhir adalah hidup yang lebih bermakna, baik untuk personal maupun untuk dunia korporasi. Nah, itu yang saat ini sering kita lakukan di Rumah Remedi. Jadi setiap hari ada acara, Mas, ada acara. Setiap Selasa malam itu free stress release. Monggo silahkan, tanpa biaya bisa kita lakukan. Dan dengan online ini bisa menjangkau ke manusia. Kemudian setiap Rabu juga ada kelas untuk melepaskan stres, tapi dalam skup yang lebih kecil. Dan juga banyak kelas-kelas yang lain, Mas Burhan. Gitu. Informasinya bisa dilihat di Instagram kita, seperti itu. Kalau secara saintifik ya, Mas Ferry, bagaimana bisa dijelaskan bahwa meditasi tadi bisa mendatangkan ketenangan atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau agar kita bisa lebih cepat sembuh? Nah, pertanyaan yang luar biasa, Mas. Nah, kalau secara saintifik, saya memang bukan seorang medical doctor, namun certified di bidang pengobatan tradisional China, kemudian juga positive psychology, kemudian juga psikoterapis, dan intuitive body healing gitu. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang ini saja dari aspek research. Ada di UCLA gitu, itu para penderita HIV diberikan kelas meditasi 30 sampai dengan 45 menit per harinya. Nah, semakin lama melakukan kelas meditasi, dokter menemukan bahwa semakin sering seseorang meditasi, si penderita HIV ini, semakin tinggi jumlah CD4 cell. CD4 cell adalah sel yang membantu imun sistem. Jadi ada korelasi positif antara meditasi dan peningkatan imun sistem. Kemudian ada satu penelitian lagi dari Harvard University dan Massachusetts General Hospital, bahwa meditasi itu pun adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu imun sistem kita.
Karena imun sistem kita sebenarnya melindungi diri kita dari kondisi stres sehari-hari, kan? Kondisi stres sehari-hari. Nah, jadi imun sistem kita lebih rileks pada saat kita melakukan meditasi, karena pikiran kita pun jadi lebih tenang, gitu. Dan dengan kita lebih tenang dalam menghadapi keadaan sekitar, kemampuan kita untuk lebih resilient dalam menghadapi situasi, prediksi beliau, nih ahli ini bisa bilang malah mengarah ke healthier aging. Jadi kita semakin usia bertumbuh, namun tubuh kita juga performanya masih baik, seperti itu. Terus dengan meditasi, kalau kita menata nafas, Mas, hanya nafas tenang, otomatis detak jantung akan menurun, tekanan darah akan menurun. Nah, detak jantung tekanan menurun, otomatis metabolisme kita pun terpengaruh. Jadi dalam kondisi, istilahnya di kedokteran adalah homeostasis. Kondisi yang paling ideal manusia untuk beraktivitas. Kalau kita stres, kebalikannya, detak jantung jadi lebih tinggi, jantung dipompa terus kayak mobil, kita digas terus-menerus. Akan berakibat ke masa hidup mobil gitu ya, analoginya gitu. Jadi semakin kita melakukan meditasi, meditasi akan membantu kita untuk mudah mencapai kondisi ideal tubuh dalam beraktivitas atau homeostasis. Itu sih Mas Burhan. Oke, tadi disebutkan bahwa meditasi bisa membuat kita mencapai pada kondisi ideal di tubuh ya Mas Ferry ya. Nah, barangkali mungkin ada contoh teman-teman yang isoman atau pasien COVID yang ikut kelas Selasa itu apa yang dirasakan setelah ikut? Ini menarik. Jadi yang dirasakan ya, hasil yang sering sharing di setiap Selasa malam. Nomor satu, mereka merasa sendiri. Dua, terputus dengan akses di luar. Ketiga, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di kepala. Ketakutan yang ada di kepala. Nah, dengan ngobrol setiap Selasa malam, itu tersampaikan semua kekhawatiran, ketakutan selama ini dia tidak bisa sampaikan ke orang-orang di luar sana. Nah, dengan kita bicara saja sebenarnya sebagian rasa tidak nyaman sudah tersampaikan. Itu salah satu bentuk terapi tersendiri. Kita menyampaikan ya terapi tersendiri. Yang kedua adalah dengan melakukan meditasi melepaskan stres. Nah, di situ misal yang COVID yang sering terjadi banyak adalah kekhawatiran terhadap kesehatan. Apa yang dilakukan? Hadirkan rasa takut itu. Kemudian diamati event-event apa sih yang mendukung rasa takut itu. Dihadirkan kekhawatiran tentang kesehatan diri, kekhawatiran ini terus kondisi tubuh ini terus-menerus terjadi gitu ya. Kemudian dan sampai kekhawatiran terburuk dihadirkan. Kemudian menata kondisi emosi kita. Ada di angka berapa saat ini? Kita cek. Apakah 1 sangat nyaman, 10 sangat tidak nyaman. Baru ditanyakan menggunakan 3 pertanyaan terus-menerus untuk melepaskan stres. Yang terjadi setelah sesi, mereka biasanya terjadi penurunan yang signifikan angka ketidaknyamanan, emosi. Biasanya di awal antara 9, 10, 8, 9, 10, bahkan ada yang bilang di atas itu malah. Skala 1 sampai 10, 1 sangat nyaman, 10 sangat tidak nyaman. Ada yang angka berapa? Bisa bilang 90, ada yang bilang 70, tapi setelah sesi 1 sampai dengan 5 biasanya. Itu udah mereka lebih tenang. Mereka merasa terkeluarkan emosi tidak nyamannya dari sistem pikiran mereka. Oke. Menarik sekali perbincangan kita Mas Ferry. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Burhan Solihin dalam kabar pandemi, meditasi melawan pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo TV dan saluran digital TV Tempo. Masih bersama kita semua, yaitu narasumber Mas Ferry Febriandani dari Rumah Remedi Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi yang sangat menarik ini. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan meditasi itu akan membuat kondisi tubuh kita menjadi lebih ideal, bahkan dengan cara-cara yang sangat sederhana. Nah, Mas Ferry, bisa nggak dikasih tip? Ini yang penting ini, kasih tip untuk pemula nih, bagaimana cara bermeditasi sederhana? Barangkali mungkin ini bisa jadi petunjuk awal atau bagi teman-teman atau sahabat yang sekarang sedang melakukan isolasi mandiri atau sedang suntuk juga nih, sehat tapi suntuk di rumah karena PPKM nggak selesai-selesai. Boleh dikasih tip, Mas, untuk meditasi 5 menitan? Silakan. 5 menitan ya, oke. Meditasi mungkin saya dari tips dulu, kemudian nanti metode gitu ya, Mas Burhan ya. Oke. Tips dulu. Nomor 1, meditasi itu tadi hadir di ruangan ini saat ini sebetulnya untuk sebuah tujuan, sehingga hadir utuh menjadi observer tanpa memberikan definisi positif negatif terhadap event yang hadir menjadi sangat penting. Dan pada saat mindfulness itu kita pun mengobservasi, hanya memantau saja, mengawasi pikiran kita, pikiran, emosi, gambar apa muncul, sensasi tubuh yang ada. Tips yang kedua adalah menata nafas. Jadi nomor 1, nggak memiliki judgement apapun, tidak memiliki penilaian apapun. Hadir utuh di ruangan ini. Terhadap event, kita hanya melihat sebagai sebuah event. Karena event itu hanya 10%, 90% adalah persepsi yang ada dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah menata nafas. Coba untuk menyadari tarikan dan hembusan nafas. Menarik lebih dalam, dan menghembuskan pun lebih tenang. Yang ketiga, meditasi sama seperti olahraga ya. Kita ini adalah hasil dari kebiasaan kita gitu. Kalau kata Wilderan, we are what we repeatedly do gitu ya. Jadi dicoba dulu dan dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan terakhir, kita harus tahu tujuan dari meditasi ini. Nah, sekarang saya kasih contoh mungkin ya Mas ya untuk melepaskan rasa tidak nyaman. Nomor 1, siapkan tempat yang nyaman gitu ya. Jadi istilah saya 4T nih Mas Burhan. Oke. T yang pertama adalah the purpose, tujuan. Jadi tujuan nomor 1 tujuan. Tujuan kita apa? Misal ingin melepaskan stres gitu. Yang kedua adalah tranquility, cari tempat yang nyaman. Yang nyaman ini yang kita bisa membantu seluruh panca indera kita pun tertata untuk bisa melakukan meditasi yang tenang. Artinya tempat yang tidak bising, kemudian tidak yang terlalu terang, karena akan mengganggu pada saat kita melakukan meditasi, atau menggunakan aromaterapi atau musik yang tenang, gitu. Itu adalah tranquility yang membantu untuk diri kita. Yang ketiga adalah time, waktunya pas. Dan yang kelima, tools ya, alat-alat bantu untuk membantu kita. Bisa cermin, bisa aromaterapi, bisa macam-macam gitu. Nah, datang, kemudian duduk, tenang, kemudian tujuan. Setelah itu, kita hanya fokus di nafas. Setelah fokus di nafas, kita akan melakukan hadirkan emosi yang tidak nyaman saat ini. Apa emosinya dan event yang menyertai emosi itu. So, event dan emosi yang menyertai. Yang kedua, hadirkan skala tidak nyaman dari 1 sampai 10. 1 sangat nyaman, 10 sangat tidak nyaman. Ada di skala berapa emosi kita? Yang ketiga, lakukan 3 pertanyaan ini. Bisakah Anda melepaskan semua rasa tidak nyaman itu? Apapun rasa tidak nyaman, emosinya, bisa sedih, bisa marah, bisa takut, bisa merasa tidak memiliki daya apapun, bisakah Anda melepaskannya? Jawab dalam hati dengan jujur, misal, aduh saya belum bisa nih, saya nggak tahu harus bagaimana. Dengarkan jawaban kita, tarik nafas, dengan hembusan nafas,
kita lepaskan semua emosi yang rasanya dalam tubuh kita. Yang pertama, bisakah Anda melepaskan semua rasa tidak nyaman itu? Pertanyaan kedua, maukah? Karena bisa belum tentu mau. Maukah Anda melepaskan semua rasa tidak nyaman itu? Jawab jujur aja, mau, tapi nggak tahu gimana caranya gitu ya. Dengarkan jawaban Anda, tarik nafas. Dengan hembusan nafas Anda, lepaskan semua rasa tidak nyaman itu keluar dari tubuh Anda. Pertanyaan ketiga, kapan? Karena bisa belum tentu mau belum tentu sekarang. Kapan? Nah, jawab dengan jujur. Aduh, kayaknya setahun lagi atau aduh nggak tahu deh sampai kapan saya bisa melepaskan ini. Dengarkan jawabannya, tarik nafas, dan dengan hembusan nafas Anda coba untuk melepaskan rasa tidak nyaman itu. Lakukan terus-menerus sampai tadi skala emosinya berubah menjadi lebih nyaman. Misal sebelumnya di skala tidak nyaman, 1 sangat nyaman, 10 sangat tidak nyaman, di angka 10, 9, 8, bisa turun ke 5, 4, 3, 2, atau 1. Setelah selesai, saran kami biasanya mengisi dengan afirmasi yang lebih positif. Doa misalnya, doa terbaik buat diri kita. Nah setelah itu, meditasi pun selesai. So, saya rangkum kembali. Yang pertama, step-nya adalah hadirkan situasi dan emosi yang tidak nyaman. Sadari emosi yang tidak nyaman itu apa? Marah, sedih, kesal. Kedua, hadirkan skala emosi tidak nyaman. 1 sangat nyaman, 10 sangat tidak nyaman. Ada di angka berapa? Sehingga kita bisa memantau progres. Yang ketiga, tanyakan 3 pertanyaan beruntun. Ini. Bisakah, maukah, kapan? Dan terakhir adalah mengecek kembali kondisi emosi, kalau ada penurunan, setelah itu diisi dengan doa yang lebih memberdayakan. Itu mungkin tips sederhana untuk meditasi 5 atau 10 menit, melepaskan rasa tidak nyaman. Menarik. Ini dilakukan berapa hari? Dalam 1 hari itu harus berapa kali atau seminggu berapa kali? Bebas sih Mas, tapi semakin sering dilakukan akan semakin baik efeknya gitu. Karena kita balik lagi, kita adalah manusia hasil dari apa yang kita lakukan berulang gitu. Saran saya sih kalau kita bisa melakukan 30 hari atau 40 hari berturut-turut, lama-kelamaan udah jadi habit. Gitu. Mesti berapa menit ketika melakukan meditasi minimal? Baiknya sih 30 menit ya, itu efektif sekali gitu. Efektif 30 menit. Jadi dulu saya memulai ini dari tahun 2005, terus saya terapkan metode melepaskan stres ini. Dan sekarang udah jadi kebutuhan Mas. Kapanpun rasa tidak nyaman muncul, udah otomatis gitu. Bisakah Anda melepaskan semua rasa tidak nyaman ini? Mau nggak? Kapan? Sambil nyetir, macet. Bisakah Anda melepaskan semua rasa tidak nyaman? AC mati, panas. Bisakah Anda melepaskan rasa panas ini? Mau nggak? Kapan? Semudah itu Mas. Oke, menarik nih. Atau ada contoh lain dari tokoh terkenal atau teman-teman yang lebih ekstrim yang berhasil melakukan meditasi dan kemudian dampaknya luar biasa. Barangkali mungkin bisa jadi inspirasi bagi sahabat-sahabat Tempo di sini. Mungkin tidak di kesehatan, tapi bagaimana meditasi melepaskan rasa tidak nyaman ini membantu di performa pekerjaan. Boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Case tadi sendiri, tahun 2009 Mas, saya sempat bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi dan bertanggung jawab untuk sebuah departemen pelayanan pelanggan. Departemen ini dilikuidasi Mas, akibat strategi perusahaan. Jadi waktu itu di call center saya ada dari 1.100, 1.000 harus dilepaskan. Sedangkan saya baru pindah ke departemen itu dari departemen sales. Rasanya waktu itu saya terjebak, merasa dikorbankan, jadi bemper bagi perusahaan, udah victim gitu ya, merasa jadi victim gitu. Nah, tapi dengan melakukan meditasi ini terus-menerus gitu, saya jadi lebih tenang. Dan dengan kondisi lebih tenang ini, saya bisa menemukan solusi-solusi yang pas. Dan yang menarik, dalam waktu 6 bulan, proses ini berjalan dengan baik. 1.000 orang pindah ke departemen pihak ketiga atau vendor call center dan tidak ada keributan. Malah lebih banyak orang yang mau pindah ke vendor tersebut karena solusi yang diambil pada saat kita tenang ini sangat di luar dugaan dan bahkan membuat orang-orang mau pindah.
Itu contohnya. Jadi kalau kita lagi tenang, kita bisa melihat dari solusi yang lebih tinggi. Kalau kata Einstein kan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan level kesadaran di mana kita memulai masalah itu. Nah, pada saat kita tenang, kita bisa melihat dengan helikopter view, kita bisa mencari solusi-solusi yang lebih kreatif. Gitu. Itu sih, Mas Burhan. Nah, untuk orang-orang yang hiperaktif ini apakah meditasi bisa diterapkan ya? Kayaknya kalau orang yang kalem ya gampang aja dia duduk tenang bermeditasi. Tapi kalau orang yang bawaannya itu memang super aktif bagaimana, Mas Ferry? Waduh, ini pertanyaannya luar biasa, keren-keren nih Mas Burhan. Mas Burhan, otak seperti otot bisa dilatih, Mas. Nah, hasil penelitian dari UCLA, Mas, itu ternyata meditasi bisa membantu untuk orang yang memiliki kesulitan mengendalikan fokus. Karena meditasi itu kemampuan kita mengobservasi pikiran dan juga mengarahkan kita ke satu fokus aspek tertentu. Nah, yang menarik di penelitian UCLA ini, setelah dilakukan meditasi mindfulness seminggu sekali selama total 2,5 jam, ternyata orang-orang penderita hiperaktif ini meningkat kemampuan mempertahankan fokusnya dari 5 menit menjadi 15 menit. Nah, itu salah satu contoh. Jadi secara ini pun terjadi perubahan penebalan di prefrontal cortex, yang which is itu membantu kita untuk menata fokus, pengambilan keputusan di research dari UCLA ini. Jadi menarik sekali. Dan kami di Rumah Remedi itu ada satu modalitis namanya neurosilat. Mengkombinasikan antara aspek bela diri silat dengan apply neuroscience. Nah, itu bisa, dan untuk anak-anak usia 8 sampai dengan 12 tahun, yang kalau kita bilangnya nggak ada yang bermasalah, kita bilangnya cuma kompleks aja gitu. Cuma dijudge itu tadi, memiliki kesulitan konsentrasi, ADHD, apapun lah istilahnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode menggabungkan antara meditasi, kemudian keseimbangan gerak, dan juga pendekatan apply neuroscience, terjadi perubahan yang signifikan. Karena setiap sesi latihan kami ukur dengan alat ukur yang ada untuk melihat perkembangan dari kemampuan otak dari anak-anak tersebut. Itu contoh juga. Jadi apakah meditasi bisa membantu untuk yang hiperaktif? Sangat bisa. Hanya latihan saja. Satu lagi pertanyaan, yaitu tentang bagaimana meditasi ini bisa membantu orang-orang yang sedang dalam pandemi seperti sekarang ini. Oke, nomor satu, untuk kondisi pandemi, untuk terkena, ini untuk yang terpapar COVID atau untuk masyarakat umum, Mas? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau yang untuk terpapar COVID, nomor satu adalah tergantung dari kondisinya. Kalau dalam kondisi ringan, statusnya ringan atau menengah, artinya tidak sedang dalam ICU yang membutuhkan bantuan alat nafas, sangat bisa memungkinkan. Karena dengan kita meditasi, kita bisa menurunkan stres. Karena dengan meditasi kita bisa membangun perasaan positif juga. Dengan meditasi kita jadi bisa melihat dari sudut pandang yang lebih memberdayakan. Caranya gimana? Itu tadi yang tips yang 5 menit tadi. Hadirkan situasi dan emosinya. Karena otak kita tuh seperti search engine. Semakin spesifik kita menata emosi, menyebutkan emosinya, semakin terkonek ke dalam emosi yang tersimpan di unconscious kita gitu ya. Kedua adalah level tadi 1 sampai 10, ketiga lakukan 3 pertanyaan terus-menerus, bisakah, maukah, kapan. Keempat, cek kembali, kalau sudah turun, yang kelima dengan doa. Untuk yang masyarakat juga bisa mengalihkan semua kekhawatiran dalam kondisi PPKM ini. Khawatir apa? Kapan PPKM ini berakhir? Kemudian kekhawatiran tentang kondisi ekonomi ke depan. Kekhawatiran tentang kondisi kesehatan keluarga dengan banyaknya informasi di sosial media, kok makin dekat nih ke kerabat-kerabat nih ya gitu kan, kondisi yang terpapar. Kemudian ya banyak sekali yang bisa kita rasakan. Nah, hadirkan emosi itu dan lakukan.
melepaskan stres tadi dengan 3 pertanyaan tadi, bisakah, maukah, kapan. Apabila kesulitan dipandu, kita juga ada Spotify kita, channel audio guided meditation, selaras dalam nafas, itu ada meditasi yang dipandu, audio file yang bisa rekan-rekan pergunakan. Jadi bisa lebih mudah untuk melakukan meditasi. Ada satu persepsi negatif tentang meditasi. Meditasi ini apakah ada kaitannya dengan agama tertentu atau semua agama bisa melakukan meditasi? Meditasi timbul dan hadir di berbagai aspek budaya, di setiap religi juga ada, cuman istilahnya saja beda-beda gitu. Nah, kalau buat saya, apapun istilah, label, atau ritual yang dilakukan, selama dia satu, hadir utuh di ruangan ini saat ini. Yang kedua, memandang segala sesuatu dengan kondisi netral, tidak memberikan penilaian positif atau negatif terhadap event yang hadir. Yang ketiga, memiliki tujuan dalam sesi itu saya sebut sebagai meditasi. Jadi kalau kegiatan ritual dan dia sangat fokus, misal apa ya, chanting atau berzikir atau dengan rosario, selama dia fokus, hadir di ruangan ini saat ini seutuhnya dan memiliki tujuan untuk melakukan itu, rasanya kok definisinya sama dengan definisi meditasi. Namun saya tidak ingin terlalu masuk ke dalam pembicaraan lebih dalam di situ, Mas. Oke. Menarik sekali perbincangan kita dengan Mas Ferry dari Rumah Remedi Indonesia. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Burhan Solihin dalam Kabar Pandemi, Meditasi Melawan Pandemi. Sudah sangat jelas yang dipaparkan oleh para narasumber yang hadir. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta Mas Ferry Fibriandani dari Rumah Remedi Indonesia untuk memberikan kalimat penutup. Silakan Mas Ferry. Semua yang hadir dalam hidup kita, permasalahan yang hadir, banyak yang di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap situasi tersebut. Salah satu bentuk yang bisa membantu kita untuk memilih respon dalam bentuk emosi, respon pikiran, dan respon tindakan terhadap situasi apapun yang hadir adalah dengan menenangkan diri kita. Meditasi adalah salah satu tools yang bisa dilakukan untuk kondisi atau event apapun yang hadir. Bisa dalam bentuk pandemi, bisa dalam bentuk relationship, bisa dalam bentuk aspek performa di dunia korporasi, dalam kegiatan apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Burhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau ketidaksengajaan dalam apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani Anda pemirsa. Akhir kata, saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat dan kru yang bertugas pamit mundur dan sampai jumpa. Salam sehat.